Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang perumusan dasar negara. Silakan kalian buka buku paket PPKN semester 1 halaman 5. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Pada saat itu menjelang kemerdekaan, Indonesia itu belum memiliki dasar negara. Yang selanjutnya oleh Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, pada pidato awal sidang pertama menyampaikan Indonesia harus membuat dasar negara. Yang selanjutnya direspon oleh anggota BPUPKI dan dilanjutkan dibahas di sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh negara yang menyampaikan pendapatnya, diantaranya yang pertama, 1 Mr. Muhammad Yamin, pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan menyampaikan yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, kelima kesejahteraan sosial. Dilanjutkan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Selanjutnya Insinyur Soekarno juga menyampaikan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945, yang pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalis atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ternyata Mr. Muhammad Yamin itu menyampaikan pendapat secara lisan dengan tertulis itu berbeda. Yang secara lisan tadi sudah saya sampaikan, dan secara tertulis Mr. Muhammad Yamin menyampaikan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersamaan dengan usulan tentang rumusan dasar negara, Insinyur Soekarno mengusulkan agar dasar negara diberi nama Pancasila. Usul tersebut merupakan saran dari salah seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan nama orang ahli bahasa tersebut. Setelah sidang pertama selesai, diadakan reses selama 1 bulan lebih. Yang dimaksud dengan reses yaitu masa istirahat dari kegiatan bersidang. Dan pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Ya, itu adalah 8 orang. Dilanjutkan membuat panitia yang beranggota 9 orang atau sering disebut dengan panitia 9. Yaitu anggota-anggotanya ada 9 orang. Berikutnya panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945 mencapai kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar, di mana Insinyur Soekarno menyebut Undang-Undang Dasar dengan sebutan Muqaddimah. Mr. Muhammad Yamin menyebut Undang-Undang Dasar dengan sebutan Piagam Jakarta. Dan yang ketiga, Sukiman Wirjo Sanjoyo menyebut Undang-Undang Dasar dengan sebutan Gentleman's Agreement. Silakan kalian cari naskah lengkap Muqaddimah Hukum Dasar, kemudian
kalian analisis perbedaan naskah Muqaddimah dengan sila-sila Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Muqaddimah yang sudah ditandatangani oleh Panitia 9 dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang BPU PKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan pada tanggal 14 Juli 1945, Muqaddimah itu disepakati oleh BPU PKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta itu terdapat rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata kesepakatan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta itu memunculkan reaksi dari warga Indonesia Timur. Salah satunya Johannes Latuharhari keberatan atas bunyi sila pertama. Ya, silakan kalian buka buku paketnya halaman 12. Silakan kalian cari tahu ada tabel 1.1 kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian nanti kalian foto, dilanjutkan dikirim ke Google Classroom milik kelas kalian masing-masing. Yang khususnya PPKN ya. Itu ada 5 nomor, silakan kalian kerjakan ya. Kita lanjutkan lagi untuk halaman 12 tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan kalian pelajari. Untuk PPKI, BPU PKI resmi dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya, masih tanggal yang sama Jepang mengumumkan pembentukan PPKI, ya singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokaritsu Shunbai Rinkai. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, itu Indonesia memanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga pada hari Jumat, maaf di PowerPoint ini salah, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno itu didampingi oleh Muhammad Hatta dan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Ya, untuk lebih lengkapnya silakan kalian baca buku paket halaman 12 sampai halaman 14 dan dilanjutkan mengerjakan tugas halaman 14 yang tabel 1.2. Silakan kalian cari, kalian tulis lagi di buku tulis, dilanjutkan, difoto, dikirim ke Google Classroom PPKN kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.